Sobat Sipil, welcome to Sipaling Podcast. Bersama saya Salsa sebagai podcaster. Dan narasumber kita hari ini adalah Mbak Dila. Halo Mbak Dila. Halo. Boleh sapa dulu nih Semanda Sipil di rumah. Halo Semanda Sipil semua. Salam kenal, Dila di sini. Mbak Dila udah tahu kan hari ini kita akan membahas apa dan akan mengobrol-ngobrol mengenai apa? Tahu banget dong, pas tentang pendidikan kan? Nah, bener banget Mbak. Yeah. Nah Sobat Sipil, jadi hari ini saya dan Mbak Dila akan berbincang-bincang mengenai pendidikan. Nah Mbak Dila, menurut Mbak Dila pendidikan itu penting gak sih? Pastinya penting ya, karena di zaman sekarang ini anak-anak yang umur 4-5 tahun aja tuh udah mulai sekolah kayak playgroup gitu kan. Bahkan yang aku tahu playgroup itu aja udah ada sampai waiting listnya loh. Iya bener banget Mbak Dila. Nah untuk Semanda Sipil jangan pernah sekalipun meremehkan peran pendidikan bagi dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat merubah dunia. Nah Mbak Dila, menurut Mbak Dila gimana sih terhadap orang-orang yang putus sekolah di SMA? Sebenarnya sayang banget ya kalau harus putus sekolah di SMA. Tapi kalau misalnya keadaannya ya mengharuskan, mau gimana lagi kan. Tapi ya buat Sobat Sipil semua nih dan teman-teman yang ngedengerin podcast ini, kalau kalian masih punya keinginan untuk mengejar ilmu, mengejar cita-cita, pasti ada caranya. Mulai dari teman-teman yang misalnya kekurangan biaya ya. Pemerintah kita udah ngasih bantuan kayak Kartu Indonesia Pintar gitu kan. Iya. Dan misalnya teman-teman nih udah putus sekolah semenjak 2 tahun yang lalu gitu. Kalian masih bisa tetap mengejar ilmu dengan mengikuti kelas paket C, ya kan ya, udah ada. Makanya jadi gak ada halangan dan rintangan buat kalian mendapatkan ilmu gitu. Jadi walaupun teman-teman ini putus sekolah, aku yakin banget ya pasti ada caranya kalau misalkan kalian itu benar-benar masih pengen lah mengejar ilmu, mengejar cita-cita kalian gitu. Iya bener banget Mbak. Nah Mbak, menurut Mbak Dila orang yang berpikiran bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan panjang itu gimana sih Mbak? Waduh, itu kayaknya orang yang masih berpikir kuno ya. Karena kita ini kan udah di zaman modern, Iya. di mana pengusaha, bahkan karyawan kantor ataupun petinggi kantor, bahkan sampai pejabat juga ada yang wanita, presiden wanita, menteri wanita, dan kayak owner bisnis gitu banyak juga yang wanita, ya kan ya. Iya benar sekali Mbak. Bahkan di sekolah aja banyak cewek-cewek yang berprestasi loh. Jadi kalau masih berpikir wanita itu nggak usah lah terlalu mengejar ilmu, kayaknya salah banget. Karena di zaman modern ini wanita itu malah harus lebih independen. Terus juga kita nih sebagai, kan pastinya kita akan menjadi seorang ibu gitu. Kita harus punya pendidikan yang baik buat nanti kita ngedidik anak kita gitu. Dan setahu aku juga nih gen kepintaran anak itu dari ibunya. Jadi ya masa kita seorang ibu mau ngasih gen yang kurang ke anak kita, ya gak sih? Iya bener banget Mbak Dila. Nah Sobat Sipil, bener banget nih apa yang diomongin sama Mbak Dila. Jadi pendidikan bagi seorang wanita itu adalah sebuah kewajiban. Dengan pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita mampu menurunkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Sehingga memunculkan sebuah generasi yang terdidik. Bener banget. Nah Mbak, ngomongin sekarang ini kan zaman sudah modern. Nah menurut Mbak Dila, pendidikan di Indonesia itu sudah mulai modern atau masih kuno? Sebenarnya ya menurut aku masih sedikit kuno sih. Karena kalau dari yang kita lihat nih, setahu aku di Jepang itu mereka itu belajarnya kayak nggak sampai sore lah gitu kan. Karena pasti mereka bakal memikirkan kualitas anak-anaknya ya. Kalau misalkan kita belajar sampai sore pasti udah capek. Kalau kita udah capek pasti untuk masuk pelajaran itu agak sulit kan guys. Terus juga dalam pendidikan di Indonesia ini anak-anak itu masih dituntut untuk bisa semua mata pelajaran. Sedangkan dari yang aku lihat di beberapa negara itu mereka dibebaskan untuk memilih beberapa mata pelajaran yang mereka sukai gitu. Sehingga walaupun mereka nggak bisa semua pelajaran, tapi ada pelajaran yang emang itu skill mereka dan mereka kuasai. Sehingga itu bisa kayak ya mengasah kemampuan mereka buat kerja mereka nanti pastinya. Karena kan kebanyakan orang itu kerja sesuai passionnya ya biasanya ya. Anak-anak bahkan kuliah aja kayak kita kuliah pikirnya kayak tapi passion aku tuh di sini, jadi aku pengen kuliah di sini gitu kan. Iya. Apalagi di SMA itu kan banyak eskul atau kegiatan yang lainnya. Kedepannya itu kan kita juga pasti akan
bersosialisasi dengan masyarakat gitu kan, kita juga bisa belajar dari situ. Bener banget, jadinya pengalaman ya buat diri Iya. kita. Betul. Nah Mbak Dila, pertanyaan terakhir nih, harapan Mbak Dila untuk pendidikan Indonesia apa? Pastinya semoga pendidikan di Indonesia lebih maju lagi, lebih modern lagi, dan bukan buat sistem pendidikan aja, tapi buat sobat teman-teman semua, sobat Semanda Sivil semua nih harus makin semangat lagi belajarnya, semangat lagi mencari ilmunya, karena aku yakin banget dengan kita mencari ilmu sebanyak mungkin, kita bisa mendapatkan masa depan yang cerah, ceria, dan sukses atau CCS kali ya. Nah bener banget nih sobat, apa yang dikatain sama Mbak Dila, jika kita menuntut ilmu itu kita akan mendapatkan masa depan yang cerah, ceria, dan sukses. Bener banget. Jadi buat teman-teman Semanda Sivil semua nih yang dengar, udah semangat, jangan pantang menyerah kalau nggak bisa satu pelajaran, nggak apa-apa. Ya, bener. Tetap semangat aja ya. Ya karena kita semua itu kan punya passionnya masing-masing. Bener banget. Ya. Oke, sobat sivil, segini saja perbincangan kita tentang pendidikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye Semanda Sivil semua.